Saya sholat, saya Ramadan puasa. Tapi kalau saya kerja, ya saya kadang-kadang itu ngecok. Ngecok itu apa? Mencuri, korupsi, nipu. Ahli ibadah, umroh. Tapi kalau korupsi mau, nyolong mau, nyuri waktu mau. Terus ketika kerja dia bilang, saya ini sholat, kerja. Sering kata-kata seperti itu. Sehingga seperti dipisahkan sama dia. Jangan lupa, Rasulullah pernah bersabda, siapa yang tidak peduli dia dapat kerja dari mana, hasilnya Allah tidak peduli masukkan neraka yang sebelah mana. Dia tidak peduli halal haram masuknya bagaimana. Maka kata Nabi, Rasul Allah juga tidak peduli masukkan dia neraka sebelah mana. Ini Pak. Ya, cari husnul khotimah diantaranya apa? 1, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Itu tidak bisa. Walaupun berdoa ya Allah biha bihusnul khotimah 100 juta kali, tidak ada sholat, tidak bisa melakoni perintah Allah, menjauhi larangannya. Nomor 2, menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian menjaga adab dan urusan kepada manusia, supaya tidak sampai ada masalah dengan manusia. Yang keempat diantaranya, kan macam-macam caranya. Diantaranya yang keempat apa? Menjalankan satu perbuatan yang jenengan kepingin untuk meninggal dalam hal itu secara istiqomah selain yang wajib. Misalnya jenengan kepingin meninggal dalam keadaan membaca Quran. Ya baca Qurannya yang banyak. Just, antum fokuskan di situ yang over lebih dari yang lain. Selain yang wajib loh. Ya wajib kan sudah tidak usah dibahas. Tidak usah bahas yang wajib. Wajib itu harus dilakoni, kita tidak bahas. Haram harus ditinggal, kita tidak bahas. Cuman tambahan sunnah-sunnah. Nah, kalau kita terus begitu berusaha dalam ini, insya Allah diberi husnul khotimah. Dan jangan takut membahas kematian. Karena di antara tanda orang yang mau husnul khotimah, kalau dia tidak takut bahas kematian. Misalnya berwasiat. Nah, kalau ayahmu meninggal, yang akur sama saudaramu. Nah, kalau ayahmu nanti meninggal, tolong pengajian dilanjutkan. Nah, kalau ayahmu nanti meninggal, tolong yang baik sama saudara-saudara saya. Nanti saya kalau meninggal begini. Nanti kalau sudah meninggal, nanti insya Allah kita. Nah, itu diantaranya harapan-harapan persiapan untuk meninggal dunia. Itu diantaranya tanda orang mau husnul. Tapi kalau orang alergi dengan ngomong nanti setelah mati bagaimana, ya perlu diperbaiki. Ya, kita juga harus memperbaiki. Tapi maksud saya, kalau orang sudah tidak mau membahas akhirat, apalagi bermasalah, karena kadang-kadang ada orang itu yang begini. Saya sholat, ini kasus. Saya sholat, saya Ramadan puasa. Tapi kalau saya kerja, ya saya kadang-kadang itu ngecok. Ngecok itu apa? Mencuri, korupsi, nipu. Ahli ibadah, umroh. Tapi kalau korupsi mau, nyolong mau, nyuri waktu mau. Tuh, kalau ditanya, tanya konconya, sampean itu, mbok ya jangan mencuri. Sampean itu, misalnya kerja di satu tempat, pulangnya ono ae barang sing digowo. Barang yang dibawa dari tempat kerjanya itu ada saja. Tapi istiqomah sholat, poso, punya duit lebih haji, walaupun uangnya tidak tahu dari mana. Terus ketika kerja dia bilang, saya ini sholat, kerja. Sering kata-kata seperti itu. Sehingga seperti dipisahkan sama dia. Jangan lupa, Rasulullah pernah bersabda, siapa yang tidak peduli dia dapat kerja dari mana, hasilnya Allah tidak peduli masukkan neraka yang sebelah mana. Siapa yang tidak peduli kerjanya, hasilnya itu halal atau haram, korupsi, mencuri, dan lain sebagainya, dia tidak peduli, maka Allah juga tidak peduli masukkan dia neraka yang sebelah mana. Masuk dengan lancar ke neraka tapi. Ya, jadi tidak bisa orang kerja
Saya kerja, saya sedikit korupsi, saya sedikit mencuri, saya sedikit menipu, saya mengganti nota, kwitansi. Kwitansi kosong aja. Loh kenapa Pak? Enggak bisa, sampean biar enggak capek nulis. Allah. Atau dirubah sama dia. Enggak bisa. Ada beberapa amal, ada beberapa dosa di Sahih Muslim, ada yang beberapa dosa. Enggak terhapus dengan istighfar dan sholat, tapi terhapus dengan kerja yang halal. Sampai Rasulullah SAW bersabda, pedagang yang jujur, muslim, dan amanat nanti bersama para syuhada yaumul qiyamah. Jadi orang kerja jujur, maka dia dibarengno para orang yang mati syuhada, mati syahid. Begitu saking besarnya kalau orang jujur. Tapi kalau orang tidak jujur dalam kerjanya, dia tidak peduli halal haram masuknya bagaimana, maka kata Nabi, Allah juga tidak peduli masukkan dia neraka sebelah mana. Ini Pak.